Tidak ada yang aneh dengan Gunung Batu Lintang dari kejauhan. Ia berdiri seperti gunung-gunung lain, hijau, berkabut, dan jarang didatangi orang. Namun warga desa di kaki gunung itu selalu sepakat pada satu hal. Gunung tersebut tidak pernah benar-benar diam. Setiap malam tertentu, terutama ketika angin turun dari puncak, membawa hawa dingin yang menusuk, suara-suara aneh sering terdengar. Bukan suara binatang, bukan pula suara manusia, hanya suara langkah, seperti seseorang berjalan perlahan di antara pepohonan. Meski tidak ada siapapun di sana, Arman pertama kali mendengar tentang Gunung Batu Lintang dari ayahnya. Dulu, ayahnya sering melarang keras siapapun di keluarga mereka naik ke gunung itu setelah matahari terbenam. Kalau cuma cari kayu atau berburu siang hari, tidak apa-apa, kata ayahnya. Tapi kalau lewat maghrib, pelangla, apapun alasannya. Waktu itu Arman masih kecil dan tidak pernah bertanya lebih jauh. Ia menganggap larangan itu hanya cerita lama yang diwariskan turun-temurun, seperti kebanyakan mitos desa lainnya. Namun bertahan-tahan. Kemudian, ketika hidup mulai menekan dari segala arah, larangan itu perlahan kehilangan maknanya. Arman bukan orang jahat. Ia hanya seorang pria biasa yang hidupnya terus menurun tanpa ampun. Usahanya bangkrut, utangnya menumpuk. Ibunya sakit-sakitan, sementara biaya pengobatan semakin tidak masuk akal. Setiap malam, Arman duduk di beranda rumahnya, menatap ke arah siluet Gunung Batu Lintang yang tampak hitam pekat di kejauhan. Dan di kepalanya, satu pikiran mulai tumbuh tentang cerita-cerita lama, tentang orang-orang yang tiba-tiba kaya tanpa sebab, tentang rumah besar yang dibangun hanya dalam hitungan bulan, dan semuanya selalu berujung pada satu tempat, Gunung Batu Lintang. Tidak ada yang pernah mengaku terang-terangan melakukan pesugihan di sana, namun setiap orang tahu siapa saja yang berani naik ke gunung itu dengan niat tertentu, tidak pernah pulang dengan tangan kosong. Masalahnya hanya satu, tidak semua yang pulang kembali sebagai manusia yang sama. Arman mencoba menepis pikiran itu. Selama berminggu-minggu, ia masih berusaha mencari jalan lain. Menjual barang, meminjam uang, bekerja apa saja. Namun, hidup seolah menutup semua pintu. Sampai suatu malam, ibunya mengalami sesak napas hebat. Rumah sakit meminta biaya yang tidak mungkin. Arman penuhi dalam waktu singkat. Di saat itulah, larangan ayahnya tidak lagi terdengar seperti peringatan, melainkan seperti kesempatan terakhir yang tertunda. Malam itu, tanpa memberitahu siapapun, Arman menyiapkan diri. Ia membawa senter kecil, sebotol air, dan sebungkus nasi. Dan satu hal lagi, keputusasaan. Perjalanan menuju Gunung Batu Lintang terasa berbeda dari biasanya. Jalan setapak yang biasa dilalui warga siang hari kini tampak lebih sempit. Pepohonan seakan lebih rapat dan suara serangga terdengar terlalu keras. Setiap beberapa langkah, Arman merasa seperti sedang diperhatikan. Bukan dari satu arah, melainkan dari segala sisi. Ia terus berjalan, menahan rasa takut yang perlahan merayap. Kabut mulai turun, membuat jarak pandang semakin pendek. Sampai akhirnya, ia melihatnya. Sebuah batu besar, berdiri miring di tengah jalur, membentuk celah sempit di bawahnya. Batu itulah yang dikenal warga sebagai Batu Lintang. Konon, siapapun yang berniat melakukan pesugihan harus melewati celah itu. Bukan untuk menguji keberanian, melainkan sebagai tanda penyerahan diri. Arman berdiri lama di depan batu tersebut. Napasnya memburu, tangannya gemetar. Namun sebelum ia sempat ragu lebih jauh, angin dingin bertiup kencang, dan dari balik kabut terdengar suara lirih. Kalau sudah datang, jangan setengah-setengah. Arman membeku. Suaranya tidak keras, tidak juga jelas dari mana asalnya, namun cukup untuk membuat lututnya lemas. Dengan sisa keberanian yang ia miliki,
Arman menunduk dan merangkak melewati celah batu itu. Tanah dingin menyentuh kulitnya, dan untuk sesaat dunia di sekelilingnya terasa sunyi total. Begitu ia keluar dari sisi lain, suasana berubah. Hutan terasa lebih gelap, udara lebih berat, dan suara malam seperti teredam oleh sesuatu yang tidak terlihat. Di hadapannya, sebuah jalan kecil terbuka, seakan menuntunnya ke atas. Tanpa sadar, Arman mengikuti jalan itu, langkah demi langkah, hingga akhirnya ia tiba di sebuah dataran kecil. Di tengahnya berdiri sebuah pohon tua yang sangat besar. Akarnya menjalar seperti ular mati. Di bawah pohon itu ada sesajen, masih segar. Artinya ia tidak sendirian malam itu. Jantung Arman berdegup kencang. Namun sebelum ia sempat mundur, tanah di bawah kakinya bergetar pelan. Dan dari balik akar pohon, sesuatu bergerak. Bukan binatang, bukan manusia. Sosok itu perlahan muncul, tinggi, kurus, dengan kulit pucat kebu-abuan seperti tulang yang dibungkus daging tipis. Wajahnya tidak memiliki mata, hanya cekungan gelap yang menatap tanpa melihat. Ketika mulutnya terbuka, tidak ada gigi, hanya lubang hitam yang menganga. "Sebutin niatmu." Suara itu terdengar langsung di kepala Arman. Arman tidak bisa bicara, tenggorokannya seperti terkunci. Namun sosok itu tidak menunggu. Ia mendekat perlahan, dan hawa busuk menyelimuti udara. Kami tidak menerima orang yang ragu. Dengan sisa tenaga, Arman berlutut. Kepalanya menyentuh tanah. Ia tidak meminta kekayaan berlebihan, tidak meminta kekuasaan. Ia hanya ingin cukup untuk membayar utang, cukup untuk menyelamatkan ibunya. Hening. Lalu sosok itu tertawa, pelan, suara yang tidak keluar dari mulut, melainkan dari dalam tanah. "Kami akan memberimu apa yang kau mau," katanya. "Tapi tubuhmu bukan sepenuhnya milikmu lagi." Tanah di sekitar Arman terasa hangat, dan rasa sakit menjalar dari telapak kakinya, naik perlahan ke dada. Ia ingin berteriak, namun suaranya hilang. Dan malam itu, Gunung Batu Lintang kembali diam, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Sejak malam itu, hidup Arman berubah perlahan, namun tidak dengan cara yang ia bayangkan. Uang datang tanpa ia cari. Pagi hari setelah turun dari gunung, seseorang tiba-tiba melunasi utangnya. Hari berikutnya, tawaran pekerjaan muncul dari orang yang bahkan tidak ia kenal. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, rumah kecilnya mulai dipenuhi barang-barang baru. Ibunya sembuh tanpa operasi, tanpa obat mahal. Dokter menyebutnya keajaiban. Namun Arman tahu, setiap keajaiban selalu menuntut bayaran. Awalnya hanya mimpi. Ia sering terbangun tengah malam dengan tubuh berkeringat dingin. Di dalam tidurnya, ia selalu berada di bawah pohon tua di Gunung Batu Lintang. Sosok tanpa mata itu berdiri di hadapannya, diam, menunggu. Lalu mimpi itu berubah menjadi rasa. Setiap malam Jumat, Arman merasakan gatal hebat di punggungnya. Ketika ia bercermin, kulitnya tampak menggelap, seperti memar yang tidak sembuh-sembuh. Suara-suara juga mulai datang, bukan di telinga, melainkan di dalam kepala. Waktumu hampir tiba. Arman mencoba mengabaikannya. Ia berpikir semua ini hanya tekanan pikiran. Namun perubahan di tubuhnya semakin jelas. Kuku-kukunya mengeras dan menghitam. Matanya sering merah tanpa sebab. Dan yang paling aneh, ia mulai tidak kuat berada di tempat terang. Matahari terasa menyiksa. Cahaya lampu membuat kepalanya berdenyut. Sebaliknya, malam hari terasa nyaman. Terlalu nyaman. Suatu malam, Arman terbangun dan mendapati dirinya sudah berada di luar rumah, berdiri menghadap ke arah gunung. Kakinya kotor oleh tanah. Ia tidak ingat berjalan ke sana. Sejak malam itu,
hal serupa terus terjadi. Tubuhnya seolah memiliki kehendak sendiri, dan kehendak itu selalu mengarah ke Gunung Batu Lintang. Warga desa mulai menyadari perubahan Arman. Sikapnya dingin, tatapannya kosong, dan bau tanah basah sering tercium dari tubuhnya. Bahkan setelah mandi, seorang tetua desa akhirnya datang menemuinya. Orang tua itu menatap Arman lama sebelum akhirnya berkata dengan suara berat, "Kamu sudah menyerahkan separuh hidupmu." Arman menyangkal. Namun tetua itu menggeleng, "Pesugihan gunung bukan soal uang, itu soal pengganti." Arman akhirnya tahu kebenaran yang selama ini disembunyikan. Setiap perjanjian di Gunung Batu Lintang membutuhkan satu hal, bukan nyawa orang lain, melainkan tubuh manusia yang siap ditinggalkan. Mereka yang melakukan pesugihan akan diberi waktu beberapa bulan, beberapa tahun, sampai akhirnya tubuh itu sepenuhnya menjadi milik penghuni gunung. Arman mencoba melawan. Ia berhenti menggunakan uang hasil pesugihan. Ia mencoba berdoa. Ia bahkan berniat pindah jauh dari desa. Namun semuanya sia-sia. Pada malam ke-40, setelah perjanjian, hujan turun sangat deras. Petir menyambar tanpa jeda, dan suara langkah terdengar di sekitar rumah Arman. Pelan, banyak. Arman bersembunyi di kamar, menutup telinga. Namun, suara itu menembus dinding. Kami datang, menyam. Pintu rumah terbuka sendiri. Udara dingin merangsek masuk, dan tubuh Arman berdiri. Ia masih sadar, masih bisa melihat, namun tidak lagi memegang kendali. Kakinya melangkah keluar, menuju gunung, menuju pohon tua. Di sana, sosok tanpa mata menunggunya, bersama banyak tubuh lain. Manusia-manusia yang dulu juga pernah meminta cukup. Sosok itu menyentuh dada Arman. Dan untuk pertama kalinya, Arman merasakan tubuhnya kosong. "Terima kasih," suara itu berbisik. "Kami akan menjaganya dengan baik." Pagi hari, warga desa menemukan Arman terbaring di kaki Gunung Batu Lintang, masih bernapas, masih hidup, namun matanya kosong, tidak bereaksi, tidak mengenali siapapun. Dokter menyebutnya koma. Tanpa sebab, tubuh Arman dipulangkan, dirawat. Namun setiap malam Jumat, satu hal selalu terjadi. Tanah di sekitar rumahnya basah, dan dari dalam kamar terdengar suara langkah pelan, seperti seseorang yang sedang belajar berjalan dengan tubuh baru. Gunung Batu Lintang kembali diam, dan di bawah pohon tua itu, satu penjaga baru telah lahir. Hari-hari setelah Arman ditemukan dalam kondisi kosong, menjadi masa paling sunyi di desa itu. Tubuhnya masih bernapas, denyut jantungnya normal, namun kesadarannya seperti tertinggal jauh di tempat lain. Ibunya duduk di samping ranjang setiap hari, memegang tangan anaknya yang dingin. Sesekali Arman berkedip, namun tatapan itu tidak pernah benar-benar hadir. Warga desa mulai membicarakan satu hal yang sama. Setiap malam Jumat, udara di sekitar rumah Arman terasa berbeda. Lebih berat, lebih lembab, dan selalu tercium bau tanah basah. Anjing-anjing menyala ke arah rumah itu tanpa henti. Ayam mati mendadak setiap pagi. Suatu malam, tetua desa kembali datang. Ia berdiri lama di depan kamar Arman, menatap tubuh yang terbaring kaku. "Dia belum pergi," katanya pelan. "Yang pergi hanya pemilik tubuhnya." Malam, hujan turun tipis. Lampu di kamar Arman tiba-tiba berkedip. Ibunya yang tertidur di kursi terbangun ketika mendengar suara napas lain di ruangan itu. Bukan napas Arman, lebih berat, lebih dalam. Ia melihat dada Arman naik turun tidak beraturan. Bibirnya bergerak, seolah mencoba bicara.
Dengan suara yang bukan milik anaknya, Arman berbisik, dingin. Ibunya menjerit dan berlari keluar rumah. Sejak malam itu, kejadian aneh semakin sering terjadi. Pintu kamar terbuka sendiri. Bekas telapak kaki berlumpur muncul di lantai. Padahal Arman tidak pernah bangun dari ranjang. Beberapa warga mengaku melihat Arman berdiri di jendela saat tengah malam, menatap keluar, tersenyum tipis. Namun keesokan paginya, tubuh Arman tetap terbaring lemah di ranjang. Desa mulai ketakutan. Mereka sadar sesuatu sedang belajar menggunakan tubuh manusia. Pada malam Jumat Kliwon berikutnya, hujan turun sangat deras. Listrik padam. Gelap menyelimuti desa. Ibunya Arman mendengar suara langkah di dalam rumah. Pelan, tertib. Ia bersembunyi di dapur, menahan napas. Dari balik pintu kamar terdengar suara kayu berderit. Seperti seseorang bangkit dari ranjang setelah lama tidak bergerak. Langkah itu berjalan, menyusuri rumah, berhenti tepat di depan dapur. Pintu terbuka perlahan. Di sana berdiri Arman. Tubuhnya tegak, matanya terbuka lebar. Namun tatapannya kosong dan dingin. Lehernya bergerak kaku, seolah belum terbiasa menyangga kepala. Mulutnya terbuka, mengeluarkan suara napas berat, bercampur bau tanah. "Aku sudah pulang," katanya. Ibunya pingsan seketika. Paji Harani. Arman menghilang. Tidak ada tanda perlawanan. Tidak ada bekas jejak kaki menuju jalan. Hanya satu hal yang ditemukan warga. Tanah di halaman rumahnya terbuka, seperti digali dari dalam. Sejak hari itu, Gunung Batu Lintang tidak pernah sama. Pendaki sering tersesat meski jalur jelas. Kompas berputar tidak menentu. Dan banyak yang mengaku melihat sosok manusia berdiri di bawah pohon tua, menatap mereka tanpa berkedip. Sosok itu tinggi, kurus, dan jika diperhatikan lebih lama, wajahnya sangat mirip Arman. Desa itu akhirnya ditinggalkan perlahan. Satu persatu rumah kosong. Namun, Gunung Batu Lintang tetap berdiri. Dan setiap orang yang datang dengan niat meminta akan selalu disambut oleh satu penjaga baru. Manusia yang pernah merasa hidupnya tidak cukup.